Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dengan majlis taklim, belajar dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan barokah untuk kita semua, kehidupan kita semua dari dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'asalam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqat Al-Asfiya juz 1 karangan Al-Imam Al-Hafidh Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfihani Asy-Syafi'i dengan tema yaitu Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Mu'ad bin Jabal, dengan juz 1 Shahifah 290 dengan beberapa keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal, wa huwa Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, al-muhkimu lil amali wa tariku lil jadali, miqdamul ulama'i wa imamul hukama'i, wa mit'amul quramai al-qanitu al-qari'u al-qanitu al-mukhibbu as-sabitu as-sahlu as-samhu as-sakhiyu al-maula al-ma'munu wal-wafiyu al-masunu mu'tamanun alal ibadi wal amwali wa masunun minal mawani'i wal ahwali. Sebagian dari para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Mu'ad bin Jabal. Dia adalah Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, seorang pemutus hukum untuk pelaksanaan atau untuk dilaksanakan, dan orang yang meninggalkan pertengkaran atau percekcokan, termasuk pemuka, bagian dari pemuka-pemuka para ulama dan juga imamnya para hakim. Mu'ad bin Jabal juga adalah orang yang memberikan kemuliaan kepada orang lain, orang yang qari atau ahli qiraah, orang yang sederhana dan cinta, serta orang yang konsisten, dan juga orang yang memberikan kemudahan, toleransi, dan orang yang sangat dermawan. Mu'ad bin Jabal adalah orang yang terpercaya, yang memenuhi segala janji-janjinya, orang yang terpercaya di hadapan para hamba-hambanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang terpercaya dalam mengurus harta-hartanya, dan orang yang terpercaya dalam hal segala tingkah-tingkahnya. Haddatsana Abdullah bin Ja'far, haddatsana Yunus bin Habib, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Wuhaib an Khalidin an Abi Kilabah an Anasin radhiyallahu anhu, wa haddatsana Muhammad bin Ja'far bin Al-Haid Sami, haddatsana Ja'far bin Muhammad As-Sa'iq, haddatsana Qabisah bin As-Sa'iq, haddatsana Qabisah, haddatsana Sufyan an Khalid wa Asim an Abi Kilabah an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'ad bin Jabal. Undur al-hadis fi Tabaqat Ibnu Sa'id, artinya adalah telah diceritakan kepada kami telah diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far diceritakan oleh Yunus bin Habib, diceritakan juga oleh Abu Dawud. Abu Dawud diceritakan dari Wuhaib, yang sumbernya dari Khalid, dari Abi Kilabah, yang sumbernya dari Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Hanas diceritakan oleh Muhammad bin Ja'far bin Al-Haisam. Kemudian sahabat Muhammad bin Ja'far bin Haisam diceritakan oleh Ja'far bin Muhammad As-Sa'iq.
juga diceritakan dari Qabisah, diceritakan juga dari Sufyan yang sumbernya dari Khalid dan dari Asim, dari Abi Kilabah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, umatku yang paling alim, paling mengetahui ilmu agama dengan paling alim, paling mengetahui dengan halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat-umatku yang paling mengetahui, paling alim atau paling mengetahui dengan perkara yang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Hal ini adalah di dalam diceritakan atau diperlihatkan di dalam hadis al-hadis sahihah, yaitu hadis-hadis yang sahih, dan juga di dalam kitab Kanjul Amal dan juga Tarikh Ibnu Asakir juz 6 sahifah 202. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu Mu'adz bin Jabal imamul ulama. Mu'adz bin Jabal adalah imamnya para ulama, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Rasulullah. Diantaranya adalah Imam Mu'adz bin Jabal. Dia adalah imamnya para ulama, para orang-orang yang alim. Kemudian An Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khudu al-Qur'ana min arba'atin min ibni Ummi Abdillah abdin wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b bin wa Salim bin maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum. Undur al-haditsah fi Shahihil Bukhari juz 5 sahifah hadis nomor 45, Sahih Muslim kitab Fadhailis Sahabah bab 22 nomor hadis 116. Artinya adalah sebagai berikut ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu dari Ibni Ummi Abdin, kemudian dari Mu'adz bin Jabal, kemudian dari Ubay bin Ka'b, dari Salim, yaitu bendara Abi Hudzaifah. Hal ini hadis yang diceritakan dalam kitab Shahihul Bukhari juz 5 sahifah atau halaman 45. Kemudian juga di Sahih Muslim bab Kitabu Fadhailis Sahabah, yaitu bab tentang keutamaan para sahabat bab 22 nomor hadis 116. Kemudian para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Basri, haddatsana Abdullah bin Ahmad Ad-Dawraqi, haddatsana Abu Ishaq bin Hamzah, wa haddatsana Yusuf Al-Qadi qala haddatsana Amr bin Marzuq, haddatsana Syu'bah an Qadadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jama'al Qur'ana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum minal ansari Ubay bin Ka'b wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Sabit wa Abu Zaidin. Artinya adalah hadis yang diceritakan oleh Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Basri, yang diceritakan dari Abdullah bin Ahmad Ad-Dawraqi, diceritakan dari Abu Ishaq bin Hamzah, yang diceritakan dari Yusuf Al-Qadi. Keduanya berkata, kami telah diceritakan oleh Amr bin Marzuq, yang sumbernya dari Syu'bah sumbernya dari Qatadah, yang Qatadah adalah sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, ada 4 sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semua 4 orang itu, 4 sahabat itu adalah berasal dari sahabat Ansor. Mereka adalah Ubay bin Ka'b, kemudian yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal, yang ketiga adalah Zaid bin Sabit, yang keempat adalah Abu Zaid. Jadi 4 orang ini adalah di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan Al-Quran.
yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaidin. Mereka adalah orang yang menjadi tokoh, yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Faqila inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Faqala ma nasitu hal tadri mal ummatu wa ma al qanitu. Faqultu Allahu a'lamu. Faqala al ummatu alladhi yu'allimu al khaira wal qanitu al muti'u lillahi wa li rasuli. Wa kana Mu'ad yu'allimu an-nasa al khaira wa muti'an lillahi wa li rasulihi. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal adalah orang yang menjadi pengajar atau guru, menjadi pengajar yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengajar yang lurus. Kemudian juga ada pendapat atau ucapan, sesungguhnya orang yang menjadi pengajar adalah Ibrahim, sahabat Ibrahim adalah orang yang menjadi pengajar atau guru yang taat kepada Allah dengan lurus. Kemudian saya tidak lupa apa yang kamu ketahui, siapakah yang menjadi pengajar yang sejati dan orang yang menjadi taat yang sejati. Kemudian saya berkata, Allah adalah yang paling mengetahui. Kemudian pengajar yang sejati atau yang sesungguhnya, yang mengajar kepada kebaikan, dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengajar yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Mu'ad bin Jabal. Ia adalah seorang pengajar manusia, mengajarkan kepada kebaikan, dan Mu'ad bin Jabal adalah orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Sinan, haddatsana Muhammad bin Ihsan As-Saraj, haddatsana Ziyad bin Ayyub, haddatsana Husaim, akhbarana Sayyar an Sya'bi qala Abdullah bin Mas'ud inna Mu'adan radhiyallahu anhuma kana ummatan qanitan. Faqila inna Ibrahima kana ummatan qanitan. Faqala Abdullah inna kunna nushabbihu Mu'adan bi Ibrahima. Qila lahu faman al ummatu qala alladhi yu'allimun nasa al khaira. Hadis yang diceritakan oleh Ahmad bin Muhammad bin Isinan, yang juga sumbernya dari Muhammad bin Isa As-Saraj, yang sumbernya dari Ziyad bin Ayyub, diceritakan dari Husaim, sumbernya dari Sayyar, sahabat Sayyar, kemudian sumbernya dari Asy-Sya'bi. Sahabat Sya'bi berkata, Abdullah bin Mas'ud telah berkata, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma adalah orang yang menjadi pengajar atau guru sejati, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga ada pendapat guru yang sejati, pengajar yang sejati adalah Ibrahim sebagai orang yang pengajar yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abdullah berkata, sesungguhnya kami menyerupakan Mu'ad bin Jabal dengan sahabat Ibrahim. Kemudian diucapkan, maka siapakah pengajar sejati yang sesungguhnya? Orang yang mengajarkan pengajar sejati adalah orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Firas bin Yahya, yang sumbernya dari Sya'bi, yang sumbernya dari Masruq, yang sumbernya dari sahabat Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita semua belajar tentang sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa haddatsana Abu Bakar bin Malik, haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abdullah bin Sondal, haddatsana Fudail bin Iyad, an Sulaiman bin Mihran, an Amr bin Murrah, an Abdullah bin Salamah qala rajulun li Mu'ad bin Jabal, alimni qala wa hal anta muti'i qala inni ala ta'atika la harisun qala sum wa aftir wa sholli wa nam waqtasib wa la ta'sam wa la tamutunna illa wa anta muslimun wa iyyaka wa da'watul madlumi. Hadis yang sumbernya dari Abu Bakar bin Malik. Abu Bakar diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal diceritakan dari Abdullah bin Sondal, dari Fudail bin Iyad, dari Sulaiman bin Mihran, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah,
Abdullah bin Salamah berkata, seseorang sahabat berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Hai Mu'adz bin Jabal, ajarkanlah kepadaku." Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Apakah kamu orang yang bisa taat kepadaku?" Ia kemudian menjawab, sahabat tersebut menjawab, "Saya ini adalah orang yang sangat taat kepadamu." Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, "Puasalah kamu dan berbukalah puasa dan sholatlah kamu. Kemudian tidurlah dan kerjalah, dan juga janganlah kamu berbuat dosa. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dan takutlah kamu yaitu perbuatan yang zalim." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kita semua bisa belajar dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bisa belajar dengan sunnahnya yaitu Mu'adz bin Jabal. Kita semua meneladani dengan sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila kita semua cinta kepada Mu'adz bin Jabal, kita pun akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.